Sayang, bulan depan anak kita akan keluar ya. Seharusnya ini adalah ulang tahun pertama, bukan kelima. Kau ini dramatis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 51. Bella menggelengkan kepala geli saat melihat tingkah Arthur yang tengah mengusap perutnya yang membuncit. Sekarang, kandungan Bella telah memasuki bulan ke-8, dan itu membuat Arthur semakin posesif dan siaga. Bella merasa sangat bahagia. Berada di zaman ini membuat hidup Bella menjadi berwarna. Bella bisa mendapatkan kasih sayang keluarga yang sudah lama tak ia rasakan. Mendapatkan seorang suami yang sangat mencintainya, bahkan bisa mengandung di usia muda. Bella tidak bisa berkata-kata lagi untuk mendeskripsikan kebahagiaannya. Sayang, bulan depan anak kita akan keluar ya. Tanya Arthur sembari mendongak agar bisa menatap Bella. Bella menggeleng pelan saat mendengar perkataan Arthur. Didorongnya jidat pria itu dengan jari telunjuk hingga membuat pria itu mendengus pelan. Lahir Arthur, lahir, bukan keluar. Koreksi Bella penuh penekanan. Sungguh, Arthur kalau berucap mengenai bayi mereka selalu spontan dan ambigu. Arthur mengedikan bahunya dan kembali mengusap perut Bella. Sama saja, lahir berarti keluar dari dalam perutmu. Balas Arthur tidak mau kalah. Bella menghela napas lelah. Terserah kau saja, ujar Bella malas. Arthur terkekeh pelan, kemudian mendaratkan kecupan singkat di perut buncit itu. Oh iya, apa kau sudah menyiapkan nama untuknya? Tanya Arthur. Bella mengerutkan keningnya, kemudian menggeleng, karena memang jika Bella belum memikirkan nama untuk bayinya. Arthur mengangguk paham, kemudian otaknya mulai berpikir nama yang cocok untuk anaknya. Mengingat sesuatu, Arthur melebarkan senyumannya dan menatap Bella antusias. Sayang, kita belum mengetahui jenis kelaminnya kan? Bella mengangguk. Arthur semakin tersenyum lebar. Berarti kita harus menyiapkan nama untuk perempuan dan laki-laki. Bella kembali mengangguk. Arthur berdeham dan menggenggam kedua tangan Bella. Iris biru lautnya menatap dalam iris berwarna coklat milik Bella yang selalu membuat hatinya berdebar. Kening Bella tampak berkerut saat melihat tingkah Arthur. Apa kau sudah menyiapkan nama untuk anak kita? Tanya Bella. Arthur mengangguk cepat. Otaknya tiba-tiba mengingat sebuah nama yang pernah dia dengar dari mulut Bella. Aku yakin kau pasti menyukainya, karena nama itu pernah kau katakan, dan kau bilang jika nama ini berasal dari zamanmu. Ujar Arthur membuat Bella tampak bingung, sekaligus was-was. Perasaan Bella tiba-tiba menjadi tidak tenang. Namanya siapa? Tanya Bella was-was. Arthur tambah tersenyum memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Bagaimana jika bayinya laki-laki, kita namakan Jamal saja, dan kalau perempuan, kita namakan Jamalia. Saran Arthur spontan membuat Bella tersedak ludahnya. Bella menepuk dada, seolah tengah berusaha menghentikan batuknya. Saran nama dari Arthur membuat Bella hampir mati mendadak. Bahkan, Bella sempat merasa jika bayinya ikut berhenti bergerak saat mendengar perkataan Arthur. Sayang, ada apa? Apa kau terkejut dengan nama indah yang aku siapkan untuk anak kita? Tanya Arthur sembari menepuk tengkuk Bella. Bella menatap Arthur tidak percaya. Wanita itu menggeleng tidak habis pikir dengan pikiran sang suami.
Bagaimana bisa anaknya akan dinamakan Jamal atau Jamalia? Astaga, sungguh limited edition banget suaminya ini. Percayalah, sekarang Bella tengah menyesali perbuatannya yang asal mengucapkan nama dari masa depan ke zaman ini. "Ah, kau sudah tidak waras," komentar Bella. Arthur mengernyit heran. Loh, kenapa? Tanya Arthur. Apa sarannya kurang bagus? Sayang, bukannya itu nama yang bagus. Dan kau pernah bilang jika nama itu berasal dari zamanmu. Jika anak kita diberi nama itu, sepertinya bagus. Dan juga nama itu belum ada di wilayah kerajaan ini. Pukul suami polos-polos bangsat gini dosa gak sih? Kalau tidak, Bella boleh dong pukul sedikit. Sayang, mengapa kau memukul kepalaku? Arthur mengusap kepalanya yang ditempeleng Bella. Bella mendengus. "Tidak sekalian kau beri nama Bambang saja," ketus Bella sembari bersedekap dada. Namun, Arthur menangkapnya lain, karena pria itu sudah tersenyum lebar dan menepuk paha Bella sebelum berkata, "Wah, saranmu boleh juga," kata Arthur. "Katamu Bambang nama orang kan? Boleh tuh, kalau bayinya laki-laki diberi nama Bambang, kalau perempuan diberi nama Bambania," lanjut Arthur sembari mengangguk-anggukan kepala setuju. Bella tercengang tidak habis pikir mendengar penuturan Arthur. Tangan wanita itu terangkat dan menutupi wajahnya. Isakan kecil keluar dari bibir Bella. Bella merasa sedih mendengar semua saran gila dari suaminya. Dulu katanya nama Bambang sangat aneh, dan sekarang malah direkomendasikan untuk nama anaknya sendiri. Astaga, ingin menangis, namun air mata tak kunjung mengalir. Arthur yang mendengar suara isakan kecil dari bibir Bella, lantas langsung menarik wanita itu agar menatapnya. "Hei, ada apa? Apa kau terharu dengan saran nama yang aku berikan?" tanya Arthur. Bella menurunkan tangannya yang menutupi wajah. Ditatapnya pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Iya, aku terharu. Saking terharunya, aku ingin menendangmu. Sialan, bisa-bisanya kau memberi nama saran seperti itu pada anakku." Bella berseru marah, sembari memukul Arthur tanpa henti. Wanita berperut buncit itu mengamuk marah. Bahkan, Bella merasa jika bayinya juga ikut marah saat mendengar saran nama dari Arthur. Hari ini, suasana kerajaan Estemoral tampak ramai oleh pelayan yang berlalu lalang dengan membawa berbagai macam hiasan ke arah aula istana. Tangan terampil mereka mulai menghiasi aula istana hingga terlihat sangat indah dan cantik. 2 hari lagi akan diadakan perayaan ulang tahun pernikahan Arthur dan Arabella yang memasuki usia 5 tahun. Perayaan ulang tahun yang baru pertama kali dirayakan setelah usia pernikahan mereka sudah berada di angka 5. Undangan-undangan sudah tersebar luas ke berbagai wilayah kerajaan lain. Bukan hanya bangsawan, namun rakyat biasa juga ikut andil dalam merayakan hari berbahagia Arthur ini. Karena saat acara nanti, Arthur akan mengumumkan mengenai kehamilan Bella yang tengah mengandung penerus Estemoral. Seharusnya ini adalah ulang tahun pertama, bukan kelima, ujar Bella yang tengah duduk di singgasana sembari terus menatap pelayan yang tengah menghias dengan lihai di depannya. Arthur menoleh. "Loh, bukannya pernikahan kita sudah memasuki umur ke-5? Bella mengedikan bahu dengan tangan yang terus mengusap perutnya. Wanita itu balik menatap suaminya. "Menurutku, 4 tahunnya tidak terhitung, karena saat itu kau belum mencintaiku, dan saat itu juga kau masih membenciku. Ya, walaupun saat itu aku belum berada di sini, namun aku tetap bisa merasakan apa yang Arabella rasakan, karena kami satu jiwa yang sama." Jelas Bella yang membuat mimik wajah Arthur berubah menjadi lesu. "Maaf, selama ini aku bersikap dingin padamu. Bahkan aku memperlakukan dirimu tidak wajar. Padahal kau adalah istriku. Maafkan aku. Jika saja jiwamu dari masa depan tidak berada di sini, mungkin sifatku tidak akan berubah. Mungkin aku akan terus bersikap buruk padamu. Aku tahu kau dan Arabella adalah satu. Aku juga tahu kesedihan Arabella bisa kau rasakan,
karena kau dan dia adalah satu jiwa yang terbedakan oleh zaman. Tutur Arthur menyesal sembari menggenggam tangan Bella. Bella tersenyum kecil mendengarnya. Tidak apa-apa, setidaknya kau bisa menerimaku, baik itu jiwaku yang berada di zaman ini atau jiwaku yang berasal dari masa depan. Ujar Bella yang dibalas anggukan kecil oleh Arthur. Aku mencintaimu, bukan hanya jiwamu yang berasal dari masa depan, namun jiwamu yang berada di masa ini juga. Kalian sama bagiku, walaupun berbeda oleh zaman. Senyum Bella merekah. Wanita itu balas menggenggam tangan Arthur. Misalnya, jika jiwaku kembali ke masa depan dan semuanya kembali seperti semula, apa yang kau lakukan? Tanya Bella. Arthur mengangkat sebelah alisnya kemudian tersenyum. Aku akan berdoa, semoga jiwaku bisa bereinkarnasi dan akan bertemu denganmu di masa depan kelak. Ujar Arthur seketika membuat Bella terdiam. Tiba-tiba ingatan Bella kembali tertuju pada mantan bosnya. Apa CEO dari Wilson Corp adalah reinkarnasi dari Arthur? Bella merutuki dirinya karena tidak mengetahui nama depan dari mantan bosnya itu. Karena ia hanya mengenalnya dengan sebutan Mr. Wilson. Arthur yang melihat Bella terbengong lantas menggoyangkan lengan wanita itu. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Tanya Arthur khawatir. Suara Arthur membuat Bella kembali tertarik dari lamunannya. Bella berdeham sejenak, kemudian menggeleng. Aku baik-baik saja, hanya saja aku teringat dengan mantan bosku. Bella memperbaiki posisinya agar lebih nyaman. Kening Arthur mengernyit heran. Ada apa dengan mantan bosmu itu? Bella tersenyum kikuk. Kau tahu, jika wajah mantan bosku itu sangat mirip dengan wajahmu. Ujar Bella membuat Arthur terkejut. Benarkah? Apa dia adalah reinkarnasiku? Tanya Arthur. Bella langsung menggeleng cepat. Raut wajahnya terlihat tidak setuju. Semoga saja tidak, kata Bella. Kau tahu, aku sangat membencinya. Dia memecat diriku tanpa alasan. Dia pikir mencari pekerjaan gampang apa? Mentang-mentang orang kaya dan memiliki perusahaan, main bertindak begitu saja. Bella bersedekap dada, mengingat mantan bosnya membuat Bella kembali emosi. Sepertinya dendam Bella sudah berakar kuat pada pria itu. Namun yang menjengkelkannya, mengapa wajah mantan bosnya itu mirip dengan Arthur? Sungguh, Bella tidak terima jika pria itu adalah reinkarnasi dari Arthur. Tidak akan pernah menerimanya, titik. Arthur menggaruk tengkuknya yang tidak gatal dan menatap Bella dengan senyum kikuk. Oh, kalau begitu, aku ikut berdoa jika pria itu bukan reinkarnasiku. Ujar Arthur. Tentu saja dia tidak akan mau jika pria yang dibenci Bella yang katanya mirip dengan wajahnya itu adalah reinkarnasinya. Bella mengangguk cepat. Iya, kau harus berdoa banyak-banyak, kata Bella yang dibalas anggukan kepala oleh Arthur. Iya sayang, ujar Arthur yang kemudian sudah berdiri dari singgasananya. Tangannya terulur ke arah Bella. Ayo, ikut denganku sekarang. Daripada memikirkan mantan bosmu itu, lebih baik kau memilih gaun untuk acaranya. Aku sudah mempersiapkan beberapa gaun untukmu. Kau tinggal memilih saja. Bella menggenggam tangan Arthur, kemudian ikut berdiri pelan-pelan. Benarkah? Apa ada yang berwarna biru? Tanya Bella antusias. Arthur mengangguk. Ada, kau tinggal memilihnya. Bella tersenyum senang. Kalau begitu, ayo. Bella menarik tangan Arthur karena terlalu bersemangat. Arthur yang melihat itu langsung melotot kaget dan menahan Bella agar wanita itu berhenti berjalan. Kau ini membuatku terkejut saja. Bagaimana jika kau tersandung dan terjatuh? Tanya Arthur sembari melototi Bella, persis seperti seorang guru yang tengah memarahi muridnya. Bella menyengir. Maafkan aku, kata Bella. Arthur memutar bola matanya dan langsung menggendong Bella menuju ruang tempat memilih gaun. Di sisi lain, Evelyn tengah termenung di dalam kamarnya. Gadis berusia 17 tahun itu tengah menatap ke arah dua jubah yang tergantung di hadapannya. Bibir mungilnya berdecak kesal, seraya menghampiri jubah berwarna hitam itu. Evelyn berkacak pinggang, wajahnya terlihat datar. Dasar pria aneh,
gerutu Evelyn. Kemudian pandangannya tertuju ke arah botol kecil yang berisi ramuan berwarna hijau yang ada di atas meja. Evelyn mengambil botol itu dan mengamatinya. Sepertinya pria itu masih menyukai Kak Bella, gumam Evelyn pelan. Kemudian gadis itu menggenggam saat merasakan ada yang patah, namun tak berdarah di dalam dirinya. Evelyn berdecak dan kembali menaruh botol kecil itu di atas meja dengan kasar. Hah, sepertinya aku sudah gila, monolog Evelyn. 2 hari kemudian, ulang tahun pernikahan Arthur dan Bella terlihat sangat mewah. Tamu dari berbagai kerajaan telah datang dan ikut memeriahkan acara yang sangat penting bagi Arthur dan Bella. Keluarga besar dari Acero dan Pascal juga sudah menampakkan diri dengan berbagai hadiah yang mereka bawa. Para pelayan pun sudah melaksanakan tugas mereka dengan melayani para tamu undangan dengan baik. Di dalam kamar, Arthur menghampiri Bella yang baru selesai mempersiapkan diri dibantu Emily. Senyum pria itu terbit seketika saat melihat wanita cantik yang berbalut gaun berwarna biru langit, setara dengan setelan pakaian yang ia kenakan. Cantik, komentar Arthur seraya mengamati penampilan Bella dari atas sampai bawah. Memang benar kata orang, jika wanita tengah berbadan 2 akan terlihat sangat seksi dan menggoda. Dan Arthur pun melihatnya dari Bella. Penampilan wanita itu seketika membuat jiwa liar Arthur meronta-ronta, seolah tengah mengaum ingin menerkam. Dari dulu, balas Bella sembari menjulurkan lidahnya. Arthur terkekeh dan mengulurkan tangannya. Bella yang mengerti langsung mengaitkan jarinya pada jari kekar Arthur. Kedua pasangan itu saling beradu tatap, kemudian tersenyum kecil. Arthur menarik tangan Bella agar lebih mendekat ke arahnya. Dipeluknya pinggang wanita itu erat, seolah tengah menahannya agar tidak pergi. Arthur berdaham sejenak sebelum menuntun Bella untuk melangkah ke aula tempat acara berlangsung. Sedari tadi perasaan Arthur tidak tenang. Pria itu merasa jika akan terjadi sesuatu pada wanitanya, dan feeling Arthur mengarah pada Azura. Arthur yakin jika wanita ular itu akan kembali hadir, maka dari itu Arthur memperketat penjagaan. Bahkan semalam Arthur mengeluarkan sisi iblisnya untuk memanggil bayangan hitam agar ikut mengawasi keamanan saat acara berlangsung. Mengenai Azura, selama ini Arthur sudah kewalahan mencari keberadaannya. Wanita itu sungguh pintar dalam bersembunyi. Bahkan Arthur sudah mengerahkan pasukan bayangan hitam untuk mencarinya. Namun hasilnya tetap sama. Lee pun ikut andil dalam mencari keberadaan Azura menggunakan kekuatannya. Namun hasilnya juga sama seperti Arthur. Keberadaan Azura tidak bisa terdeteksi, seolah wanita ular itu telah lenyap di telan bumi. Hei, ada apa? Bella bertanya saat melihat Arthur yang melamun sejak tadi. Arthur tersentak dan menatap Bella. Kemudian pria itu menggeleng dan semakin mengeratkan pelukannya di pinggang sang istri. Tidak apa-apa, ujar Arthur berusaha untuk tetap tersenyum. Bella memanggut-manggut mengerti. Kedua pasangan itu telah tiba di depan aula. Tiba-tiba saja Bella merasa gugup. Arthur yang melihat itu malah terkekeh geli dan mencium pipi Bella sekilas. Tidak perlu merasa gugup. Ini hanya acara perayaan, bukan pesta pernikahan yang harus mengucapkan janji suci, ujar Arthur. Bella mendelik tajam. Tetap saja aku gugup saat melihat banyak tamu yang datang. Bagaimana jika aku salah melangkah saat menuju ke sana dan berakhir terjatuh? Mereka pasti akan menertawakanku. Coba kau bayangkan, manusia sebanyak itu menertawakan diriku yang Arthur langsung menjepit bibir Bella dengan jarinya agar wanita itu berhenti berceloteh. Kau ini dramatis sekali. Lagi pula, siapa yang berani menertawakan dirimu jika aku berada di sebelahmu? Bella mencebikkan bibirnya kesal saat mendengar ucapan Arthur. Arthur terkekeh dan kembali menuntun Bella untuk masuk ke dalam aula. Kasih menyuarakan kedatangan mereka, membuat para tamu mengalihkan perhatian ke arah pasangan yang terlihat harmonis itu. Alunan musik dan tepuk tangan dari para tamu menjadi pengantar Bella dan Arthur menuju singgasana yang sudah terhias sedemikian rupa. Setiap langkah yang dilewati Bella selalu membuat wanita itu gugup dan takut. Bayangan jika dirinya terjatuh dan berakhir ditertawakan merasuki pemikirannya. Untungnya, ketakutan Bella tidak terjadi.
saat langkahnya berakhir tepat di depan singgasana, membuatnya menghela napas lega. Arthur menuntun Bella untuk duduk, sedangkan dirinya masih tetap berdiri untuk menyambut para tamu. Selamat malam semuanya. Aku, Raja Arthur Estemoral, mengucapkan terima kasih pada kalian karena berkenan hadir di acaraku dan juga ratuku. Arthur berucap tajam, namun tidak sedatar biasanya. Dan malam ini juga aku akan mengumumkan kabar bahagia untuk rakyatku. Jika sekarang ratuku tengah mengandung anak kami dan juga penerus Estemoral. Lanjut Arthur yang diakhiri senyuman tipis. Para tamu bertepuk tangan, seolah tanda memberi selamat pada kedua pasangan itu. Memang, mengenai kehamilan Bella belum tersebar ke seluruh wilayah karena Arthur merahasiakannya. Arthur melakukan itu untuk keamanan Bella. Ia takut jika kehamilan Bella tersebar luas, bisa saja orang jahat termasuk Azura akan memanfaatkan kesempatan untuk mencelakakannya. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.